Kalau memang presiden ini memang penyintai rakyatnya, mau demokrasi tegak, ya kan, hukum tidak pilih pandang, tidak tajam ke bawah, tumbul ke atas. Ini bukan soal tajam nih Pak Gatot, ini menggunakan undang-undang yang sudah tidak layak digunakan lagi ini. Ini silat ini bukan lagi itu ya. Iya. Nah, jadi berani apa tidak itu kan? Kan investasi ini seolah-olah kok tidak ada kajian geopolitiknya ya. Misalnya padahal kalau kita lihat jelas tuh negara seperti China itu tidak hanya sekedar investasi for the sake of economy, hanya semata-mata soal pertimbangan ekonomi, tapi dia selalu pertimbangan geopolitik kan. Bahkan investasi itu semacam invasi. Ada beberapa negara yang sudah kena debt trap, jebakan utang. Kita juga hampir kena tuh di kereta cepat misalnya. Muncul kalau tidak salah Perpres atau Kepres gitu, nanti dicek APBN lagi, ya kan? APBN ya. Iya, untuk sebenarnya dia tidak mention langsung APBN, tapi jaminan itu kan sendiri mau tidak mau kan akhirnya kan. Nah ini kan kalau seandainya something happen dengan proyek ini, maka ya jaminannya adalah negara ini, leher, ibaratnya kita menyerahkan urat nadi kan, apalagi urat nadi negara ini kan APBN. Kalau sudah masuk ke jantungnya sana kan nggak bisa lagi. Karena kalau saya ingin Pak, kalau proyek kereta cepat ini kan dulunya dibuat nih ada 4 BUMN. 4 BUMN itu ada Jasa Marga, ada KAI, ada Wika, ada kemudian PTPN. Nah, 4 ini membentuk PT Pilar Sinergi Bersama. PT Pilar Sinergi Bersama inilah yang kemudian bekerja sama dengan pihak Cina, lalu buat cucunya yaitu KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina. Maksudnya adalah dengan KCIC ini something happen to KCIC, maka yang akan kena cuma PT Pilar Sinergi saja. Tapi kan pihak China tahu ini PT bodong yang nggak ada duitnya, yang cuma menampung uang dari 4 BUMN. Kalau sekarang tidak hanya soal BUMN-nya yang harus memberikan jaminan, langsung masuk kepada kebijakan pemerintahnya. Nah, kalau secara geopolitik Pak ya, misalnya investasi seperti itu, apa iya sih tidak dilihat dari sisi geopolitik, pertahanan dan lain sebagainya? Bikin pabrik kaca di sebuah pulau yang mungkin bisa akan menjadi tempat resort atau untuk deploy sebanyak mungkin tenaga kerja, dan akhirnya pulau itu hilang. Secara de facto, secara de jure masih milik kita, tapi secara de facto sudah bisa milik orang asing jadinya. Gimana Pak? Bung Levi, boleh nggak saya bicara agak panjang? Boleh, ya, silakan. Saya kan dulu pernah menyampaikan di sini. Iya. Kalau saya seorang presiden atau perdana menteri di suatu negara, yang luas, penduduk saya sangat banyak, ya kan? Dan saya khawatir sumber daya alam yang ada di tempat saya ini tidak bisa untuk menghidupi rakyat saya ke depan, kan gitu, dan overload. Kebetulan penduduk di negara yang akan saya program ini banyak juga penduduk yang sebangsa dengan saya yang sudah dari sana, gitu kan? Maka yang pertama kali saya dengan cara yang manis, yang saya lakukan adalah dengan modus investasi dan bisnis, yaitu ya pertambangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, properti dan lain-lainnya. Itu yang pertama kali saya galakan dulu, kan gitu. Nah kemudian simultan dengan itu saya akan mengkondisikan negara yang saya jadi sasaran itu, kan gitu. Saya suap penguasanya, kayak gitu, sampai pusat maupun daerah. Kemudian kendalikan aparat keamanannya. Kendalikan aparat keamanannya. Ya kan? Aparat keamanan itu dalam konteks Indonesia, ya, nah aparat keamanannya polisi, kemudian dan lain sebagainya, kayak gitu. Kan? Tidak masuk TNI ya? Tidak masuk TNI. Kalau dia bantuan kepolisian, TNI juga. Oke. Kan gitu. Saya penegasannya di situ. Gitu kan. Kemudian habis itu buat regulasi baru. Membeli undang-undang, saya katakan itu. Kalau udah segitu kan gampang gitu beli undang-undang. Saya komisi nggak sampai 100 kok. Partai juga 7 sudah cukup kan gitu. Nah, kemudian
rangkul orang-orang saya yang sudah menjadi pengusaha di negara itu. I see. Ya, rangkul semuanya, kemudian saya bentuk booster dong. Oke. Kemudian yang pro negara saya boosternya itu, ini baik begini. Baru habis itu saya berkilah bagaimanapun juga dengan imigrasi, Menkumham segala macam udah saya atur sehingga mudahlah, keluarkanlah bebas visa. Oke. Ya kan? Maka saya masuk tenaga kerja saya yang memang saya buat regulasi negara saya. Lu kerja di sana, lu balik ganti rugi. Oke. Yang besar. Iya. Kan gitu. Tapi kalau lu di sana, tinggal di sana dan bisa beranak pindah, lu akan menjadi warga negara kehormatan. Pada bagian ini saya jelaskan lagi ya, tegaskan bahwa mereka yang dideploy ke Indonesia lah langsungnya itu diancam tidak boleh balik. Iya. Ke negaranya. Kalau balik ganti rugi besar. Iya. Kalau balik, balik ganti rugi. Tapi kalau nggak balik dapat reward. Iya. Kira-kira begitu. Iya. Oke. Gitu kan? Sehingga dia tidak punya pilihan kecuali dia stay di situ. Iya. Oke. Nah, dari ini ya kan, saya masuknya macam-macam tahapannya. Ada yang turis lah, kan gitu. Tetapi dalam tenaga kerja itu saya sisipkan para militer. Oke. Orang yang terlatih ya. Iya. Saya sudah membuat segala macamnya. Buat kamu EKTP segala macam. Saya buatlah EKTP negara yang saya kan. Kemudian saya didik mereka berdasar antropologi budaya masyarakat sini, khususnya wanitanya. Iya. Supaya dia bisa menjadi kabin di sini. Oke. Saya latih itu. Sehingga mereka dengan warga lokal. Kan gitu. Baru perkuat area investasi itu menjadikan bumper atau benteng saya, kan gitu. Bangun kawasan eksklusif, kan gitu. Kemudian ada regulasi, bisa diatur sendiri, mengatur sendiri, kan gitu. Kemudian saya masukkan senjata munisi, bisa tidak ketahuan karena punya kewenangan sendiri di situ. Ya karena bisa ekspor impor itu tanpa bea cukai. Loh, saya sudah bayar semuanya regulasinya dan resmi itu. Jangan menuduh saya nggak benar, saya sudah buat regulasinya kan gitu. Nah, saya mencari pulau-pulau yang strategis, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua. Mulailah saya kuasai pelabuhan, buat perusahaan di India, di mana segala macam, masuk untuk menguasai bandaranya segala macam, kan gitu kan. Nah, setelah itu baru dengan demikian maka saya bisa memasukkan sebanyak-banyaknya. Kalau saya lihat negara Indonesia ini ada sekitar 270, ya kan, tahap pertama minimal 50 juta. Ya, terus sampai berimbang, gitu. Bangun pangkalan militer kecil, nggak ketahuan kok, dibangun di pulau-pulau luar, di Kalimantan, Maluku, sehingga dari 50 saya tingkatkan menjadi 100. Dan sebagian besar adalah tentara yang menyamar apapun dia, gitu loh. Nah, kemudian saya membuat aturan juga. Tujuannya Pak, saya harus melindungi dong, aset saya udah banyak kok. Iya kan, saya ngeluar duit banyak, kalau nggak dilindungi gimana? Gitu. Dan saya juga harus menyelamatkan tenaga kerja saya yang bertugas di situ. Gitu. Setelah itu baru saya akan mencari tempat central of gravity dari negara. Apa itu? Ibu kota? Yes. Yang dalam jangkauan saya. Dan saya masuk di sana, tanahnya sudah saya beli, bangunannya saya beli. Jadi Anda sebagai hanya masuk ke situ, tapi itu punya saya sudah. Tahun, gitu. Saya kuasai fisik tanahnya, kan gitu. Saya bentuk pemerintahan boneka. Soft kan agresi saya? Soft nggak? Karena akses strategi saya sudah saya kuasai, baik itu ekonomi, politik, pertahanan, bahkan budaya dan sosial budaya. Iya. Baru setelah matang saya amandemen lagi undang-undangnya, karena saya udah hampir. Undang-undang atau undang-undang dasarnya dia undang-undang dasar lah. Oke. Undang-undang dasar saya amandemen lagi sesuai dengan keinginan saya. Bisa itu saya. Dalam rangka puncaknya saya kuasai
negaramu, ya kan? Saya kuasai Indonesia ini tanpa sebutir peluru pun tanpa sebutir peluru keluar, ya kan? Kemudian penduduk saya sudah hampir berimbang, udah 2/3, ya kan? Sistemnya udah saya buat, dan orang-orang saya yang pengalaman di daerah negara tetangga pinggiran saya itu, saya masukkan lagi situ, kan itu. Karena apa? Peluang, karena di negara itu baru demokrasi, tapi pemudanya diam, sudah saya tidurkan dengan mana-mana yang saya buat. Ditidurkan dan sebagainya di Mazer. Ya, narkoba, buzzer segala macamnya. Terakhir saya bilang, kasihan deh lu, gitu kan? Karena lu goblok, kan gitu. Maka gua bisa buat seperti itu. Lu banyak yang punya otak, tapi lu nggak bisa bekerja. Itu saya berpikiran gitu, boleh dong. Kalau udah berhasil, ya kan? Saya jadikan provinsi kayak, ya saya di internasional sih nggak ngapa-ngapain, masih ada negara itu dasarnya masih, tapi undang-undang dasarnya sudah bukan Pancasila lagi. Pokoknya negara itu tidak dikolonialisasi secara de jure tapi secara de facto. Nah kalau udah pemimpinnya semua boneka-boneka saya dari daerah ke bawah, ya kan? Secara politik sudah saya kuasai. Ekonomi juga saya kuasai, mau apa? Nah, ini saya kerjakan bukan 1-2 tahun, bos. Saya proyek ini saya rencanakan 50 tahun. Dan sudah lama saya berjalan ini. Gitu. Tidak ujuk-ujuk. Karena untuk mengakuisisi perusahaan pun kan lama. Apalagi negara dong ini. Gitu. Nah, saya berharap dengan lebih para generasi muda, para orang berpikir, apakah yang saya sampaikan ini terjadi nggak di negara kita? Saya kembali lagi, saya bagi negara Indonesia sekarang ini kan, gitu. Jadi Pak Gatot sedang bercerita tentang kisah di negeri Konoha. Jadi begitu. Dan saya bicara seperti ini sebenarnya sudah sejak saya Pangkostrat. Proxy war itu adalah proses akuisisi. Saya sudah di 59 universitas sampai dengan Lemhanas, Universitas Musamu dari Aceh juga. Tapi mereka lebih hebat. Intinya nggak mau dengerin lah gitu ya. Iya, dibuatin Bulbo. Nah, sekarang mana bisa? Mana ada universitas negeri yang berani mengundang saya bicara? Nggak ada yang berani. Karena cuma bicara bahwa katanya Pak Gatot sakit hati dan lain sebagainya. Wajar-wajar saja mengatakan itu kan. Jangan ke di institusi pun tidak berani. Saya tidak pernah memprovokasi, saya hanya menjadikan fakta-fakta saja. Gitu. Kalau begini. Konon katanya Pak Gatot pernah mengirimkan seseorang legend pangkatnya sebagai atase militer di negara itu. Dan kemudian ketika dia bersaksi di sidang Anton, beliau mengatakan bahwa yang masuk ke sini memang orang yang terlatih dari suku tertentu katanya. Memang begitu, Pak ya? Iya. Dia memang saya tugaskan khusus untuk mencari data-data. Memang tugas Anda itu seperti itu. Iya kan? Karena resmi, lah waktu itu Legend Yayat Sudrajat Dia banyak tahu dan menginformasikan kepada saya, maka tidak salah pada saat dia sudah jenderal saya jadikan kepala Badan Intelijen Strategis karena atas jasanya dia membongkar itu dengan saya bisa bicara seperti ini. Gitu. Jadi berbekal dari kondisi yang sudah saya tahu, saya menyelidiki ini sejak tahun 2002. Sejak 2002. 2002. Pada waktu itu Pak Gatot apa jabatannya? Masih Letkol, staf pribadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Iya, kalau kita bicara fase atau persentase. Jadi fase ini udah berapa gini. Fase terakhir. Ini udah fase terakhir. Tinggal gongnya gitu ya. Iya. Satu fase itu, semua fase itu berapa tahun? 50 tahun? 5 tahun. Iya, jadi fase ke-10 ini. Ini fase ke-10. Ya.
Kalau kita bikin gini saja, Ya. ingat omongan saya, tidak sampai 5 tahun lagi selesai. Tidak sampai 5 tahun lagi. Ya paling-paling kalau udah saya, oh benar ya, Pak Gatot pernah ngomong gitu, paling gitu aja. Dan kita sedih banget dengan negara kita kalau begitu ya. Tapi para buzzer akan mengatakan enggak, baik-baik aja. Ada yang kan saya bentuk, kok gimana sih? Iya, ada yang mengatakan, ada calon presiden mengatakan, loh, kalau dia dipulangkan, apa situ bisa menggantikan? Loh, kok kenapa harus di pertanyaannya begitu? Iya, bahkan ada calon presiden yang mengatakan bahwa memang tenaga kerja dia lebih hebat, kan gitu kan? Iya. Jadi emang sudah begitunya gitu. Nah, saya menyampaikan ini hanya untuk mengingatkan saja. Mari kita melek, mari kita berpikir, mari kita melihat tanda-tanda zaman, kan gitu. Mari kita melihat semuanya yang ada. Apakah yang saya sampaikan itu ucapan jempol atau benar? Saya kadang-kadang ini mohon maaf ya, kan kalau saya ngomong sama Pak Gatot kan tidak marah juga. Saya khawatir ini mohon maaf nih. Kalau kita harus clash misalnya, ya kan? Pernah ada satu video saya yang saya lihat dari video yang saya dapat juga, itu mereka udah siap tuh dari dalam. Jadi kalau clash tuh mereka bisa gebuk kita dari dalam dan dari luar. Ibarat pertarungan ya kan? Mereka di dalam mereka sudah ada di dalam kita. Jadi kalau mereka bisa berhadapan di luar, begitu kita berhadapan di luar, tiba-tiba di dalam kita udah dari belakang sudah bisa ngebukin juga. Tinggal gebuk aja kan? Iya. Itu dia. Itu yang kondisi yang sangat saya sedihkan itu. Jadi ya saya mau bicara apa lagi ya kalau pantas saja Pak Jenderal tidak niat bicara mengenai menjawab tadi pertanyaan. Apa itu? Tadi pertanyaan netizen di awal-awal tadi memang ada soal yang lebih besar. Oke. Dari soal yang lebih besar, soal yang besar ini, yang walaupun Pak Gatot tadi, Pak Gatot cerita seperti sebuah dongeng aja ya. Tapi it's happened already ya kan. Bahkan Pak Gatot mengatakan ini sudah fase terakhir ya. Jadi the last 5 years ya. Persoalannya adalah apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Silakan Pak Gatot explore sebanyak-banyaknya gitu. Yang pertama adalah bahwa generasi muda kita ini jangan diam. Oke. Ya, amati semuanya ini. Ya. Kemudian mengamati betul, mengamati betul, karena bagaimanapun juga para generasi muda inilah yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan di negeri ini. Dialah nanti yang akan menjabat mulai dari RT sampai dengan presiden yang mengelola negara ini. Oke. Kalau dia nanti mengelolanya sudah hanya sebagai pekerja saja, sebagai buruh saja, sudah terlambat. Masih ada waktu. Oke. Bangkit atau punah. Oke. Gitu. Untuk generasi muda bangkit atau punah. Iya. Berikutnya. Ya untuk generasi yang sekarang, ya kan, mari peduli. Generasi yang sekarang tuh yang in power ya, yang sedang menjabat. Ya bukan generasi milenial. Ya. Tadi kan generasi muda untuk for the future. Nah sekarang yang existing. Iya. Apa? Sadarlah. Apa yang saya sampaikan ini coba diteliti. Apakah saya hanya omongan isapan jempol saja, atau benar kejadiannya apa adanya? Kalau yang sudah masuk dari bagian yang itu, cepat sadar kembali. Masih ada waktu untuk kembali. Maksudnya kalau menjadi bagian dari konspirasi itu sadar gitu balik ke Ibu Pertiwi kan begitu. Iya, bukan bikin kacau lagi kan gitu. Iya, iya. Boleh investasi boleh. Begini Bung Raffi ya. Sejak taruhlah gampangnya tahun abad ke-19. Cina itu udah menguasai ekonomi dunia loh. Minimal 25%, gitu. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, kita harus bekerja sama ekonomi dengan China. Itu saya bicara, kan gitu.
Tetapi berbisnis, gitu Bu Raffi. Yang namanya berbisnis itu, saya dengan Bu Raffi, ya kan? Iya. Saya punya semua fasilitas kerjasama dengan saya. Saya tahu Bung Raffi bilang untungnya saya cuma 10 miliar kan gitu kan. Saya tahu sebenarnya 100 miliar. Iya. Kan gitu. Kalau kita nggak tahu, saya untuk 10 miliar kita bagi 2 dong, dikasih 5 miliar saya terima. Itu. Jadi orang-orang etnis China itu dalam berbisnis, kalau orang bilang itu cengli dia. Iya. Kalau kita tahu, tapi kalau enggak ya nggak salah dia. Ngapain Bung Raffi ini dikasih apa? Kalau ayam tuh cekernya dia udah senang banget dia. Ya udah kita kasih ceker aja. Iya. Kan gitu. Tapi kalau gue tahu lo untungnya 1 ekor, masa gue udah kasih ceker, bagi 2 dong. Nah, hal ini dari masing-masing pejabat yang ada dengan strategi mempelajari betul gitu loh. Gitu. Kita lihat aja hutang di bawah tangan gimana kan gitu. Karena ada penelitian Bangladesh sudah kena jebak, negara lain kena jebakan gitu. Memang latar belakangnya ekonomi memang benar gitu. Tapi ekonomi itu sebagai senjata. Iya. Gitu loh. Itu yang harus sama-sama kita waspadai. Ya ini kita bicara soft war ya. Iya, jadi nggak perlu lagi pakai. Nggak perlu pakai. Nggak usah. Ibaratnya itu sebagai the last resort kalau memang dibutuhkan kekuatan militer ya. Tetapi hanya untuk menjaga-jaga saja ya. Iya. Kalau misalnya bisa diselesaikan dengan cara penggerogotan selesai itu barang. Ya. Apa? Pak Gatot. Ya. Oke. Kita mau lebih tajam lagi. Nah. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan fenomena election pemilu? Kan pasti harus ada kaitannya. Kalau kita bicara tentang katakanlah ini seperti penyelamatan negara misalnya ya. Kalau temanya penyelamatan negara dari intervensi pihak yang paling kita bahayakan itu kan intervensi pihak luar. Sementara di sini kita ribut ya kan, saling mengkadrun-kadrunkan, saling meradikal-radikulkan dan lain sebagainya. Tapi para pencoleng ini, komprador ini terus bekerja ya dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus dilakukan oleh generasi muda? Saya pun bingung, Bro. Mengapa bingung? Ya. Karena yang saya katakan tadi, ya kan, sampai dengan yang sekarang kita lakukan sekarang ini, ya kan, yang 20% itu kan undang-undang, gitu loh. Itu yang membuat dari hasil survei, kan kita bonus demografi sekitar 60%, kan gitu kan, 61 lah kan gitu kan. Dari 61 dari hasil survei, itu yang mengatakan saya ikut pilpres hanya 30%. Yang lainnya dia frustasi, gitu kan. Semuanya juga tergantung partainya katanya, bukan petugas partai, ini partainya saja gitu. Terus mau bagaimana coba? Itu yang sangat dikhawatirkan gitu. Nah, dalam konteks ini jangan diam generasi muda, gitu loh. Walaupun kalau saya tanya, kenapa saya nggak milih Om? Kenapa sama aja semuanya katanya? Menurut mereka loh itu. Ada saudara saya kemarin ke daerah Bekasi sana di pabrik besi. Ngobrol-ngobrol, ini anak saya Pak, dia barusan lulusan begini. Kamu nanti pilih nggak? Nggak Om, kenapa? Siapa yang mau dipilih? Dia bilang gitu. Nah, kalau ini kan masuk jebakan sudah kan gitu. Nah, inilah yang saya sangat disayangkan. Tetapi kita masih punya harapan, ya. Mudah-mudahan nanti pada saat selesai pendaftaran bisa terlihat itu. Gitu. Karena variabelnya masih sangat tinggi. Ini bagian terakhir kita akan tanya. Dan juga ini kegelisahan saya. Setiap saat Refli Harun ini berapa kali dilaporkan. Kita yang dilempar botol, saya juga yang dilaporkan. Negara ini gimana rasanya ya?
yaitu kegalauan saya yang luar biasa tentang Undang-Undang 1 1946. Kita ambil satu dulu lah Pak. Kita nggak usah bilang Undang-Undang ITE, Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang KPK, Undang-Undang KUHP itu yang semuanya dianggap bermasalah. Tapi satu saja undang-undang, Undang-Undang 1 1946. Ini undang-undang yang entah Bapak sadar apa enggak ya. Ini yang memenjarakan anak buah Pak Gatot ya kan di kami. Let's say kalau nggak mau dibilang anak buah, kolega lah ya kan. Nah, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Anton Permana, kemudian Edi Mulyadi. Saya tidak tahu Edi Mulyadi itu kena 1946 atau kena yang lain ya. Nanti kita cek lagi Edi Mulyadi karena dia dibenturkan juga dengan konflik horizontal jadinya. Rocky Gerung juga diutak-atik dengan undang-undang ini. Jadi undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana yang mengubah beberapa aturan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait dengan menyebarkan berita bohong. Bukan hanya produsennya saja yang dilaporkan, mereka yang menyebarkan, kan istilah menyebarkan itu kan istilah yang kalau kita by intention, Pak. Misalnya, waduh ini udah jelas berita bohong, kayak kita tahu lah berita bohong, lalu yuk kita sebarkan sama-sama. Kan itu by intention. Tapi ini tiba-tiba Rocky Gerung bikin orasi ilmiah di depan KSPSI, lalu sama KSPSI di live kan, lalu channel Refli Harun ikut menyiarkan. Saya juga yang dilaporkan. Saya bilang lama-lama kita nggak bisa ngapa-ngapain. Percakapan kita gini saja Pak, kalau kita dipotong-potong, Bapak dibilang menyebarkan berita bohong, kenapa kita dua-duanya, ya kan? Wah, Bapak sudah menyebarkan berita bohong mengenai proxy war dan lain sebagainya. Padahal kalau dalam sejarah tradisi ilmiah, ya kalau nggak setuju kan bantah, ya kan? Ya saya terpaksa lah ngomong apa adanya, susah juga kan. Ada misalnya orang bicara tentang bikin buku tentang ijazah seseorang. Wah Anda berita bohong. Akhirnya orang nggak peduli. Anton Permana nulis tekniku saya, tekniku Malang, berita bohong. Jumhur Hidayat menulis tentang Omnibus Law, berita bohong. Akhirnya berita bohong itu adalah sebuah opini yang tidak disukai oleh penguasa. Kalau opini yang disukai penguasa bukan berita bohong. Akhirnya ya banyak yang kena, dan yang lebih parah lagi ya yang kena di Habib Rizik. Bagaimana kesehatannya Bib? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Terima kasih kepada rumah sakit gini-gini. Kena berita bohong juga. Direktur rumah sakitnya juga kena juga. Menantunya kena juga. Luar biasa akhirnya. Pak Gatot, apa yang Pak Gatot ingin underlining, garis bawahi terhadap Undang-Undang 1 1946 yang jelas-jelas menurut saya sudah memenggal demokrasi kita. Ini nggak ada bedanya negara kita ini seperti Korea Selatan, Korea Utara kalau begitu caranya. Orang ngomong berbeda pendapat, laporkan masuk penjara, dan celakanya menggunakan kelompok masyarakat. Jadi negara sengaja mengadu kelompok masyarakat sehingga muncul konflik horizontal. Kalau kurang hot, dibikinlah demonstrasi bayaran biar kemudian keonarannya tercapai. Udah, frankly speaking, ya kan? Ya, itu kan strategi. Ya, oke. Apa yang ingin Pak Gatot garis bawahi dalam konteks ini bagian terakhir interview kita. Bang Refli, demokrasi itu pelaksanaannya kan itu hukum, konstitusi kan. Iya. Ya kan? Kalau konstitusi tidak berjalan dengan benar, demokrasi itu nggak ada. Kayak gitu. Pertanyaannya apakah masih ada demokrasi di negeri ini? Ya. Tuh. Yang kedua, Bung Raffi, ketika pemerintah Belanda melihat sudah berbahaya pada tahun 1943, maka bulan Maret gubernur militer membuatlah undang-undang. 1943 ya? 1943 kalau nggak salah 42. Oke. Itu. 1942 harusnya sebelum Jepang masuk ya? Ya harusnya. Oke. Itu ya. Bulan Maret itu. Iya. Nah, undang-undang itu ya menjadi Undang-Undang Nomor 1 1946. Mungkin baru Raffi lebih tahu sendiri. Oke. Ya. Itu bukan dirubah, tidak. Ya.
persis sama, hanya dalam Undang-Undang Nomor 146 itu dikatakan bahwa kalau tulisannya Dutch itu berarti negara Indonesia kan, RI kan gitu. Kalau tulisannya gubernur militer itu berarti presiden. Benar nggak itu undang-undang itu? Silakan baca dong. Oke. Artinya itu adalah undang-undang yang sengaja dibuat kolonial, ya kan, untuk masyarakat yang dijajah oleh dia, supaya tidak bisa bergerak, kan gitu. Karena begitu dikatakan bohong, ya kan, mana buktinya bohong, ada demonstrasi kok, apa susahnya bikin demonstrasi? Bu Rocky rumahnya kan dilemparin demonstrasi kan, itu. Jadi ini adalah undang-undang frustasi. Begitu pimpinan memberikan order harus masukkan penjara, nggak ada alternatif lain, paling gampang itu, gitu. Karena penjajah itu begitu ditangkap dituduh udah pasti masuk dia. Ya. Pertanyaannya, kita sudah 78 tahun merdeka, Bung. Kok tega-teganya menghidupkan lagi undang-undang itu? Undang-undang kolonialisme untuk rajanya sendiri. Kan gitu. Saya mau bilang itu enggak punya akal. Orang-orang pinter yang menyalahkan pendidikan dan pendidikan. Kan gitu. Nah, untuk itu Bung Raffi, saya menghimbau pada seluruh anak bangsa, khususnya generasi muda, ya kita mulai dari hal-hal yang kecil lah untuk mengembalikan ini, kan gitu. Mari sama-sama kita wujudkan, ya kan, untuk kontrak sosial. Kalau terpilih, maka yang pertama kali adalah mencabut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Jadi kontrak sosial mencabut Undang-Undang Nomor 1 1946, dan itu mungkin saja dengan perbu kalau dia presiden kan, dan bisa dengan perbu, dan dia bisa kendalikan sendiri kan, artinya tidak perlu yang lain-lain. Nggak perlu, bisa itu. Dan kemudian disertai permintaan maaf dan merehabilitasi mereka yang divonis dengan undang-undang tersebut. Baik yang masih dalam penjara maupun dilakukan DPI. Dan itu diminta adalah pada saat speech pertama. Speech pertama. Iya, itu. Itu. Nah, kemudian saya ulangi. Jadi di speech pertama itu menyatakan mencabut juga. Di speech pertama tentunya belum karena belum keluar perpu kan. Tapi speech pertama gini, minta maaf. Speech pertama itu, let's say, tentu bukan pengambilan sumpah, tapi kan setelah Pak Jokowi kan itu ada speech pertamanya kan, pidato depan rakyat kan. Setelah dia speech pertama itu dia minta maaf penggunaan yang eksesif ini, kemudian merehabilitasi mereka yang sudah kena dengan undang-undang ini kan. Lalu yang lagi di penjara gimana? Gerasi. Keluarkan gerasi dan abolisi. Kalau seandainya masih, kalau gerasi kalau sudah selesai Kalau dari pengadilan abolisi. Kalau masih dalam proses abolisi. Lalu? Dan menghentikan kriminalisasi terhadap yang sedang dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Jadi 3 yang sudah penjara dengan gerasi, yang proses pengadilan abolisi, yang sedang dihentikan. Kemudian membentuk tim investigasi. Ini yang paling penting. Bentuk tim investigasi untuk menyelidiki adanya kemungkinan abuse of power. Ya kan? Terhadap penggunaan Undang-Undang Nomor 1 1946 yang masif untuk memenjarakan masyarakat, ulama dan aktivis. Kan gitu. Nah, hal ini investigasi itu bukan hanya penyidiknya saja, penuntutnya juga, yang memutuskan juga, hakim juga. Di belakang itu siapa yang memerintahkan juga. Gitu. Waduh, ngeri-ngeri sedap. Loh, kalau memang presiden ini memang penyintai rakyatnya, mau demokrasi tegak, ya kan, hukum tidak pilih pandang, tidak tajam ke bawah, tumbul ke atas. Ini bukan soal tajam nih Pak Gatot, ini menggunakan undang-undang yang sudah tidak layak digunakan lagi ini. Ini silat, ini bukan lagi itu ya. Nah, jadi berani apa tidak itu kan? Ada etikat baik apa tidak? Maka saya minta masyarakat yang minta kontrak politik ini. Saya membayangkan Pak Gatot kontrak politik ini kan ada kontrak politik yang masuk akal, ada yang nggak masuk akal. Yang nggak masuk akal tuh misalnya langsung mensejahterakan rakyat. Ini nggak neko-neko kok, sederhana kok. Dan ini, semuanya berdasarkan landasan hukum. Dan bisa dilakukan. Dan ini measurable, terukur kan. Jadi kalau misalnya hari pertama
bikin perpu yang mencabut Undang-Undang 1 1946 mudah ya kan. Kemudian minta maaf bisa. Ya kan? Kemudian membebaskan yang gerasi bisa. Abolisi bisa. Menyetop penyidikan bisa semua. Ya. Bentuk investigasi bisa. Ya. Walaupun ini agak berat, bagian ini yang akan berat nanti. Tapi ya harus dilakukan. Kalau misalnya masa kita main lupakan aja masa lalu. Nah, masalahnya kalau nggak diberi pelajaran seperti ini, ya ganti presiden, coba ganti nama doang, nggak berubah apa-apanya. Ya. Kan kita kan ingin perubahan semuanya. Dan ini test case. Ya ini jadi test case. Iya, berani nggak dia melakukan kontak politik? Kalau nggak gitu ya ngapain lagi pilih yang gitu kan? Itu aja.